Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita mau terima lawatan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mau menerima mukjizat dari Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita mau memuji sama-sama bersama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang menonton, kami yakin dan percaya di situ kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jikalau hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Walaupun tidak kami sedang tidak berkumpul Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, Kau yang akan melawat kami Tuhan, Kau yang akan menjamah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, lawatan kuasa-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang saat ini berbeban berat, letih lesu Tuhan, Kau berikan penghiburan, kekuatan Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Engkau Yesus sungguh baik Tuhan. Engkau Yesus sangat baik Tuhan, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau lagi katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, kami mau sembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama pujikan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mukjizat-Mu hari ini Tuhan. Hanya bagi Engkau Yesus, hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian kehormatan. Kuasa nama-Mu dimuliakan Tuhan hari ini sampai selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kau teramat baik Bapa. God is so good. God is so good. God is so good. You are good to me. Lebih lembut katakan, God is so good. Oh, God is so good. God is so good. He's so good. Oh, katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. You are good. Katakan Yesus baik. Yesus
Terima kasih Tuhan. Kami siap melompat, kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kami butuh bilur kesembuhan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Yang di dalam nama-Mu Bapa, mari Bapak Ibu yang saat ini mau diurapi, kita sama-sama percaya dan katakan amin. Siap melompat buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, meskipun kita nggak bertemu, meskipun kita nggak berhadapan, saya yakin dan percaya sukacita surga turun atas Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersorak, kita mau pujikan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Dia yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam siapa? Yesus. Haleluya. Sorai-sorai bagi Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, ya menara yang kekal, yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kita pujikan, Engkau yang termulia di bumi di surga, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi pujikan, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita punya nama di atas segala nama. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kita punya Raja di atas segala Raja. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Yes, siapakah Dia? Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kami. Amen. Yes. Dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi pujikan namanya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Raja di atas segala raja. Engkau yang mulia di surga, termasuk berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Berkuasa
bergerak buat Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siap, amin. Amin. Silakan duduk, kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjamah kita semua. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari lebih lagi pujikan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku lagi bersama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya. Selalu katakan, selalu ku Ketika keadaan dunia tidak menentu, ketika hari-hari ini timbul banyak hal yang membuat banyak anak-anakmu gentar, takut. Bahkan kami seakan kami tidak memiliki jalan. Tapi kami tahu satu hal, walaupun kami tidak melihat jalan-Mu,
tapi hati kami tetap percaya kepada Engkau. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang penuh kuasa, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Sebentar kami mau sedikit sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar bagi hidup kami, untuk kami tetap kuat, kami tetap kokoh di dalam Engkau. Kami tidak takut bahaya, kami tidak gentar terhadap permasalahan yang ada, karena kami tahu kalau Engkau bersama dengan kami, siapakah lawan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu menjamah setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Itu akan menembus pada setiap kami umat-Mu, sehingga kami semua umat-umat Allah yang Kau percayakan, kami semua semakin kuat di dalam Engkau. Iman kami semakin teguh, dan kami siap bahkan ketika Kau datang, kami siap menyongsong Kau sebagai mempelai-Mu. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita boleh mengalami dan kita semua tahu apa yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga atas dunia ini. Walaupun hari ini kita tidak secara muka dengan muka bertemu, tapi kami percaya, saya percaya hadirat Allah itu tidak pernah terbatas, kuasa Allah itu tidak pernah terbatas. Kami dari tempat ini, kuasa Allah yang sama juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendapat kekuatan yang baru, akan mendapat satu iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat berita, bahkan update terakhir yang saya dapatkan di Indonesia, sudah orang-orang yang mengalami terjangkit oleh virus ini saudara, oleh COVID-19, sudah mencapai 400 sekian orang, dan beberapa orang sudah meninggal. Sebagian orang takut, sebagian orang gentar, dan bahkan hari ini saya membaca satu halaman berita online yang dapat dipercaya, dikatakan maskapai Garuda sampai kewalahan untuk menampung orang-orang Indonesia yang ingin pergi ke Singapura. Ada kepanikan, ada ketakutan yang terjadi. Banyak anak-anak, mereka panik buying, mereka berbelanja begitu rupa karena mereka takut jika nanti terjadi sesuatu atas bangsa ini. Tapi saudaraku yang terkasih, sebagai gereja Tuhan, saya mau katakan, kita tidak perlu takut. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu ayat saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, secara manusia mungkin kita pun takut.
Kita tidak tahu siapa orang yang akan membawa virus itu. Kita tidak tahu di mana virus itu berada. Tapi percayalah, di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam ayat ini dikatakan, dalam tinggal, tenang, dan percaya, disitulah kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih, Allah tidak pernah memberikan ketakutan dalam hidup ini. Tapi yang Allah beri dalam hidup kita adalah kekuatan. Setiap kita, kalau kita memiliki rasa takut, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal. Kalau orang sudah mengalami ketakutan, bahkan sampai depresi, saudara, maka orang itu tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Bahkan hal-hal yang sepele dalam kehidupannya pun belum tentu dia dapat lakukan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hari ini saya mau bagikan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi badai yang hari-hari ini sedang terjadi, menghadapi satu permasalahan di bangsa ini yang imbasnya pun akan semakin banyak, baik dalam perekonomian dan lain sebagainya. Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi badai yang sedang terjadi dalam hidup ini, terlebih atas bangsa ini, saudara. Yang pertama saya mau bagikan, supaya kita bisa kuat, jelas Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Dilema gereja hari-hari ini, ketika gereja menaati himbauan dari pemerintah untuk tidak membuat atau beribadah secara bersama-sama, ada sebagian orang berkata gereja takut. Saudara, gereja mau katakan bahwa kita jangan takut. Kita harus kuat. Kita tetap harus menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Cuma saudaraku yang terkasih, ada satu ayat dikatakan, kalau orang berhikmat, kalau dilihat di depan ada malapetaka, orang itu tidak akan terus jalan ke depan. Orang itu akan menghindar daripada malapetaka. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, tapi Tuhan juga berikan hikmat pada kita apa yang harus kita lakukan. Saya berkata kepada setiap jemaat Tuhan yang kemarin bertemu dengan saya, Gereja Bethel Indonesia yang sama-sama kita boleh ada dan beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, dan membangun kerajaan Allah bersama-sama. Kita belajar taat kepada pemerintah. Himbauan yang sudah dilakukan, kita belajar menaatinya. Bukan berarti kita takut, tapi kita belajar taat kepada pemerintah yang adalah wakil Tuhan, yang sudah tetapkan menjadi pemimpin buat setiap kita. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita kuat? Yang pertama, jangan takut. Ada satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita akan melihat sebentar, ketika kita terus sama-sama berdoa untuk bangsa ini, kita melihat kemenangan yang akan terjadi atas bangsa ini, atas keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita, atas gereja-gereja Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jangan takut.
Jangan bimbang. Orang yang takut pasti bimbang hidupnya. Tapi orang yang tidak takut, dia tidak pernah bimbang hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap berkata, Tuhan Yesus Allah yang baik. Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kita pun belajar, supaya kita pun boleh mengenal Allah, melihat Allah, bahwa Allah itu baik dalam setiap kita. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sudah jelas Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan, tapi yang Dia berikan adalah roh yang akan membangkitkan kekuatan. Bagaimana kita kuat, saudara? Kita tidak boleh takut. Satu kali murid-muridnya bersama Tuhan naik dalam satu perahu. Ketika dalam perjalanan Tuhan masuk ke buritan lalu tidur. Ketika Tuhan Yesus sedang tidur, mengamuklah taufan. Murid-murid ketakutan. Murid-murid mungkin berkata satu dengan yang lain, waduh, selesai hidup kita. Waduh, mati kita. Lalu dia turun ke buritan mencari Tuhan Yesus. Dia berkata, celaka guru, celaka. Ketika Tuhan tahu itu, Tuhan berkata, kenapa engkau takut? Saudara, kalau orang takut, orang itu tidak memiliki pengharapan. Kalau orang takut, sebagian dari hidupnya sudah habis, saudara. Tapi orang yang berani dan tetap kuat, tidak pernah takut, Tuhan akan memberikan selalu penyertaan dalam kehidupannya. Jadi saudara, pesan saya yang pertama, jangan takut. Kita harus tetap kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain, keluarga demi keluarga, yang ada di dalam keluarga saling menguatkan satu dengan yang lainnya, memberikan pengharapan kepada satu dengan yang lainnya. Disinilah kasih kita diuji, disinilah iman kita diuji. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Itu yang pertama, saudara. Jangan kita takut. Jangan izinkan ketakutan ada dalam hidup ini, sehingga kadang akhirnya kita berlebihan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saya dapatkan dalam Yesaya 30 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang kedua, pesan saya, saudara, ketika saat ini Tuhan izinkan bersama-sama dengan keluarga ada di rumah, mari kita terus nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena ada saatnya Tuhan akan hendak memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Tuhan akan menunjukkan rasa sayang-Nya kepada kita. Bahkan di sini dikatakan, kita disebut orang-orang yang berbahagia ketika kita menantikan Tuhan. Yang namanya menanti memang satu pekerjaan yang tidak mudah, satu pekerjaan yang tidak gampang, satu pekerjaan yang membosankan. Tapi ketika penantian itu sampai kepada ujungnya, kita mendapatkan apa yang kita nanti-nantikan, maka ada sukacita besar yang akan kita dapatkan.
orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan ibaratkan dengan burung Raja Wali. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, banyak hal yang indah yang akan kita dapatkan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya. Kita bergandengan tangan bersama-sama untuk sama-sama menantikan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan baru dalam hidup ini. Sehingga ketika masalah boleh datang, badai boleh datang, orang-orang penuh dengan ketakutan, kebimbangan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, kita semua mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan dikatakan kita seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita selalu bisa bersama menghadapi badai, dan kita akan menang. Jadi mari terus nantikan Tuhan. Jangan buat hidup kita terlena oleh masalah. Jangan fokus kita digantikan oleh pergumulan atau masalah-masalah dalam hidup ini. Tetapi terus nantikan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita, buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan, buat setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayalah, kalian akan mendapat kekuatan yang baru ketika kita menantikan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak takut dalam menghadapi hari-hari ini? Ada satu penelitian, saudara. Ternyata imun di dalam tubuh kita akan meningkat. Imun tubuh kita akan semakin bekerja maksimal ketika kita selalu berbahagia. Saya mengutip satu artikel dari kompas.com yang mengatakan demikian. Tubuh pun dapat memproduksi hormon yang menguatkan imun tubuh ketika Anda merasa gembira atau santai. Contohnya adalah serotonin, dopamin, relaksin, atau oksitosin. Ketika hormon-hormon ini masuk ke aliran darah, mereka akan mengirimkan sinyal agar tubuh menciptakan lebih banyak sel imun. Bahkan tertawa akan membuat secara signifikan meningkatkan jumlah sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh sel penyakit. Saudara, ini ilmu pengetahuan. Mereka menemukan ketika kita gembira, ketika kita berbahagia, maka sel-sel di dalam tubuh kita akan mengeluarkan autoimun yang begitu banyak. Jauh sebelum itu, saudara, Tuhan sampaikan di dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita tetap bergembira. Mari kita tetap bersuka cita. Karena prinsip di dalam kerajaan Allah, saudara, di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita itu
akan membuat hidup kita bergembira. Nah, karena itu saudaraku yang terkasih, jangan sampai tidak bersuka cita. Jangan sampai gelisah hati kita. Mari saudara, ketika ini terjadi, masalah boleh terjadi, kita makin bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan dalam Tuhan lebih daripada pengharapan-pengharapan yang dapat dunia berikan. Hari-hari ini banyak tersiar kabar bahwa sudah ditemukan virus untuk ditemukan vaksin untuk virus corona. Sudah ditemukan obat untuk membunuh virus ini. Tapi saudara, saya mau beritahu satu hal. Pengharapan yang Tuhan beri dalam hidup kita lebih dan jauh lebih besar daripada pengharapan yang orang-orang berikan dalam hidup ini. Kita bersyukur, selalu bersyukur setiap hari buat apa yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita bersyukur, tandanya kita bersuka cita bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersyukur, tandanya kita percaya kepada Allah. Ketika kita bersyukur, tandanya kita setuju dengan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak setiap kita tetap bersuka cita. Jangan ada satupun atau apapun yang mencuri sukacita dari hidup kita. Tetaplah kita bersuka cita. Orang yang bersuka cita itu tandanya pasti selalu bersyukur. Ketika orang-orang panik sehingga membeli banyak makanan supaya di dalam rumahnya ada stok makanan, tapi orang yang bersyukur tidak pernah lakukan itu, saudara. Kenapa? Karena dia ingat kalau sekarang semua makanan dibeli oleh orang-orang yang punya uang, saudara. Dia timbun makanan di rumah, beras di rumah. Bayangkan saudara, orang-orang yang mendapatkan uang ketika dia bekerja hari itu, mendapatkan uang hari itu. Ketika dia mau membeli bahan makanan, sudah habis sama orang-orang yang punya uang. Tapi belajarlah bersyukur, berpada dengan apa yang ada. Orang bersuka cita itu selalu bersyukur. Orang bersuka cita itu punya tanda dia suka memuji Tuhan. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam menghadapi masalah dan badai yang saat ini sedang kita hadapi. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, mari terus kita nantikan Tuhan supaya kita dapat kekuatan yang baru. Lalu yang ketiga, mari kita tetap berbahagia, bersuka cita bersama keluarga. Dan saudaraku yang terkasih, saya menghimbau kepada semua jemaat GBI Champion yang saya kasihi, mari kita mau dengarkan anjuran pemerintah untuk sama-sama kita boleh memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, supaya tidak lagi virus ini menyebar, bahkan mengakibatkan sesuatu yang buruk boleh terjadi. Mari kita mendengarkan anjuran dari pemerintah dengan kita memiliki gaya hidup sehat, mencuci tangan sesering mungkin, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan kita boleh tetap sehat supaya kita bersama-sama kita akan terus membangun kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah semakin Tuhan perkuat, perlebar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saya ajak setiap kita juga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus setiap hari berdoa untuk bangsa ini. Kita mau katakan damailah Indonesia. Kita mau berdoa untuk para pemimpin bangsa ini biar dilindungi oleh Tuhan, dan juga para pemimpin rohani, supaya para pemimpin rohani pun disertai, dilindungi, dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari saya ajak kita semua saat ini berdoa bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku
pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi, saat ku tak melihat jalan-Mu, Aku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kami tahu setiap hari Kau katakan kepada kami itu kami tidak takut. Dan ajarlah kepada kami Tuhan, untuk kami selalu menanti-nantikan Engkau. Dan kami juga mau terus bersuka cita. Hati kami mau buat gembira, karena kami tahu sukacita yang kami dapatkan bukan sukacita dari dunia ini, tetapi sukacita oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini ya Bapa. Dan kami mau katakan, damailah Indonesia. Diberkatilah bangsaku. Bangsaku ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsaku disertai Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Setiap suku-suku yang ada juga Tuhan lindungi. Kami mau sama-sama berdoa Tuhan. Kami mau perkatakan bahwa virus Corona atau COVID-19 ini akan berakhir di bangsa ini. Tidak akan ada lagi penularan yang masif Tuhan. Tapi kami percaya bangsa kami akan diluputkan. Bangsa kami akan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Tuhan, Kau menjaga hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami. Biarlah mereka Tuhan juga Kau berikan kesehatan, kekuatan, terlebih juga perlindungan dari Tuhan ada atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan juga keluarganya. Juga kami berdoa untuk semua jajaran pemerintahan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Pendeta Isyurni Konyoto Raharjo, beserta istri, anak, menantu dan cucunya. Tuhan, Kau menjaga, memelihara, melindungi.
juga para wakil gembala, Kau menjaga, melindungi, memelihara Tuhan, sehingga kesehatan, kekuatan selalu ada dalam hidup hamba-hamba-Mu ini. Juga untuk gembala rayon kami Tuhan, kami sepakat berdoa untuk Bapak Gembala rayon kami, untuk Bapak Pendeta David Cakra Wicaksana, di mana hari-hari dia boleh mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, saat ini kami minta Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan yang baru, Engkau memberikan kesehatan, Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau katakan oleh pilu-pilu darah Tuhan Yesus, pemimpin kami ini disembuhkan secara sempurna Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk semua para wakil gembala, Engkau juga menyertai, selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Hamba juga aku berdoa untuk umat-Mu Tuhan, yang Kau percaya untuk kami gembalakan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau menjaga, melindungi setiap keluarga demi keluarga. Allah memberkati mereka. Ada perlindungan Tuhan ketika mereka di rumah, di perjalanan, dimanapun mereka berada. Allah menjaga, memelihara dan melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka semua boleh tetap sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, dan terlebih biarlah umat-Mu semakin hari semakin boleh mengenal Engkau, semakin hari boleh semakin lebih hidupnya boleh sama dengan karakter-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang, supaya mereka boleh mengenal Kristus melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah yang boleh sama-sama kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah Kau salurkan, kasih Allah Kau salurkan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang melihat siaran ini, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang berbeban berat Kau angkat setiap bebannya Tuhan. Yang tidak memiliki pengharapan, Kau beri pengharapan yang baru, bahkan Kau memberi kekuatan yang baru buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami, tapi sebelumnya Engkau akan memberkati setiap kami. Mari angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati dan menerima berkat itu. Dengan saya kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.